أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sangat berbahagia. Pada hari yang berbahagia ini, sebelum kita membaca rukun-rukun dua al-khutbah, terlebih dahulu mari kita telaah sebuah hadis dialog Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat, di mana hadis tersebut merupakan, walaupun itu dulunya di zaman Rasulullah, tapi substansinya masih sangat relevan, bahkan cukup relevan dengan kondisi kita pada hari yang berbahagia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan an Abi Bakrah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi berkata, kullu dzunubin yaghfirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa, setiap dosa, setiap perbuatan dosa selalu Allah takhirkan, yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah, selalu Allah takhirkan balasannya, selalu Allah takhirkan azabnya sampai ila yaumil qiyamah, sampai di hari kiamat. Illa, kecuali tiga perkara. Ini Allah akan membayar tunai. Bayar tunai artinya tidak berutang. Kalau berutang pasti ada temponya. Ini apabila dilakukan oleh umat manusia, Allah akan membayar tunai, akan menyegerakan azabnya. Yu'jilu li sahibiha fid dunya qablal maut. Allah segerakan azabnya bahkan sebelum mati. Tiga perkara. Mudah-mudahan inilah yang akan kita sampaikan dalam jangka waktu 30 menit ke depan. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Tiga orang tersebut, tiga perkara tersebut, sehingga Allah menyegerakan azabnya bagi mereka apabila itu dilakukan. Pertama, kata Rasulullah, al-baghya. Al-baghya. Para mufassir hadis gepleh al-baghya itu dengan adh-dhalimun. Artinya orang zalim. Ay al-kibru, orang sombong. Orang zalim, orang sombong, itu azabnya Allah akan bayar tunai di dunia. Qablal maut, bahkan sebelum mati, azabnya langsung Allah tunaikan. Maka hati-hati dengan kezaliman dan hati-hati dengan kesombongan. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man huwa al-kibru? Apa itu kesombongan ya Rasulullah? Rasul menjawab melalui sebuah hadis Muslim, al-kibru huwa batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran, menolak kebenaran, itu adalah orang sombong. Pengusaha yang zalim diingatkan oleh mahasiswa dengan demo, diingatkan oleh MPU, diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh tokoh masyarakat, diingatkan oleh pemuda. Tapi tetap kezaliman jalan terus. Itu artinya apa? Artinya adalah batarul haq, dia menolak kebenaran. Bahkan di antara kita, na yang pegah punya anu miat pui tu puwe.
Anak me yaba dimudi na pada toy wo gampong ipegah nyan we jaket model nyan hadeng ko imum salah. Ikah pu kada puwe. Kambarotha balik kurah kilong kan. Berakan mencurupi hai idom pegahnya pegah je. Ya cok ketakeh kroh je kono ngat tabuh berge. Batarul haq, menolak kebenaran walaupun kebenaran itu adalah benar, nyata, tapi dengan berbagai macam argumentasi, dengan berbagai macam alasan, tetap itu adalah mereka tolak. Kemudian apakah itu saja ya Rasulullah? Hanya menolak kebenaran itu disebut sombong? Bukan, kata Rasulullah. Ada ciri yang kedua, waramtun nas, abai terhadap manusia yang lain, eleh terhadap manusia yang lain. Ya. Na motor bro saboh tent new tent je. Na Honda bro saboh yang kelek son tagonyo kelek son tago je. Abai terhadap manusia yang lain, eleh. Menyobah bahasa Aceh ngiang sebelah mata. Yang namanya barosai. Pemejih nanya, pemejih je. Abai terhadap manusia yang lain, eleh. Sombong, merasa dia lebih hebat. Padahal orang sombong mungkin pernah lo sampaikan. Padahal orang sombongnya, igotnya lagi orang deng atuh gle, watai gekalan orang lain ubud-bud bak mata, seolah-olah anak miat mendum. Tapi dia lupa bahawa orang iup atau gekalan goknya dia atuh PUBO dia. Dia lupa. Itulah orang sombong. Dia berada di atas, menengok dan melihat ke bawah kecil orang lain. Tidak ada harga baginya. Tapi dia lupa, orang yang di bawah melihat dia yang di atas juga kecil. Tidak ada apa-apanya. Tengku sekalian, orang yang paling sombong adalah Firaun. Firaun, lon hana lon cerita lah Firaun yang mati lang lao, nya mandung ada depu. Tapi satu hari Firaun itu datang dua orang tamu. Waktu itu tamu ba Firaun dua dro, pagi-pagi begitu Firaun buka kantor jam 8, tiba-tiba datang dua orang tamu duduk di depannya. Firaun terkejut, bertanya, "Kenapa kamu bisa masuk?" "Iya, tapi pintunya sudah dibuka semua, saya masuk." "Kamu jumpa enggak security saya?" "Enggak," katanya. "Hana merempak dengan security ron." "Kamu jumpa enggak dengan ajudan saya?" "Tidak." "Pakan teman dro kawai tatro kena." "Hai lo hanai periksa sapu." Tapi biasa orang kalau ketemu Firaun itu 7 lapis security-nya dan safety-nya. Tapi dua tamu itu bisa lolos tanpa dilihat oleh security dan safety. Tapi dia bisa duduk langsung di hadapan Firaun. Lalu Firaun bertanya, "Siapa kamu? Man anta? Man antum? Siapa kamu?" Dia lebih bertanya dulu, "Memangnya bapak siapa?" Firaun dijawab dengan gagah. Dan jawaban Firaun itu diabadikan dalam Al-Quran. "Ana rabbakumul a'la," kata Firaun. Pujikah anak kata tolong? Longnya adalah Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan di atas saya. Ana rabbakumul a'la. Tuhan yang paling tinggi. Yang datang tamu dua orang tadi ternyata itu adalah jin. Ikun le jin bangun. Karena dua aja ikun. Hai. Ilong hang kerja duk alih. Pergi tu. Nya punya sempat bengih Tuhan bit-bit habis tu. Habis tu. Jin cukup palih pada hai jin. Jin mesra sombong. Tapi ke Firaun gelai. Gelai. Dipegahnya punya sempat bengih Tuhan bit-bit habis tu. Maka orang sombong bailai tak pegah orang berakhlak. Ngon sampai-sampai sombong ke HIJU. Demah HIJ pegah tak kah? HIJ pegah. Atau gema dengar-dengar. Dua kedai kopi, dua orang sombong.
Iji 2 kilo itu tengah. Getakan lagi nyan 2 kilo. Ikun han tak dengar iji hai dengar tanya. Kakak tak tabe ke dengar nang ke dengar tabe dro ke. Tak tabe kengon 2 padahal na nyate woi pegah. Habis hotel bina orang. Aduh ku dengar iji. Iji pi menai pegah bangun. Idro koronyo rampu tapu. Anda depu pi pegah. Habis ya macam badro. Nyan merempak urang sambong tabe sambong. Dan cukup jerah dalam merempak dengan orang sombong. Psikologi mengatakan orang sombong itu adalah putus saraf. Maka apabila merempak dengan orang sombong, menyohanana peek, iya hangga bayu kok nyan digi. Payah peek sabe, nyan ronyo meno. Payah peek sabe. Orang sombong harus peek sabe ucap putih. Bahkan orang getem ucap putih, putus saraf. Orang menyo normal, tak peek nyan justru digi ke. Orang kan ngentungkai kejak. Tak kira kau yang rumah cukup muda ronyo ngentungkai gepoh punya orang hebat, punya orang benar-benar normal. Tapi punya orang hana normal, gebah tungkai ke. Yang kakak lelung. Hilung sabah hurau, nyokan cerita sombong. Sabah hurau. Kebetulan Abu Tumin sakit. Jadi gekil le Abu Kasim, tuan buat Abu Kasim di Biren, Abu Kasim TB, orang droni no. Keliabunya sewa labi-labi mengatakan Abu Tumin sakit. Abu Tumin ke lantika. Matetro kamu sabah motor labi-labi. Ditanya yang Abu Tumin, ho kata aja. Keliabu Abu Kasim, hai long jak badron lo dengar gah sakit. Gebeda Abu juga pegak menang. So pegah lo sakit? So pegah? Kalen. Oleh yang ke Abu Tumin kamai ko. Karap je ke bagi putugaro ke. Bagi putugaro kamai ko. Yang tapi kau cerita sombong. Lo nak pegah bahawa memang itanya menyoji semangat tegar. Yang kena pegah Abu Tumin baik je long hana sakit. Ya buat hana sakit. Cuman itanya kadang-kadang kan bak buat god. Bak buah hana god. Jadi maka psikologi mengatakan orang yang tapi ucap putih getem nya orang putus saraf. Jadi, pun kesimpulan, orang sombong ngan sabe draw aja gelak. Jen gelak ke Firaun. Padahal yang sabe lemoi. Firaun. Bono yang hadis ke pegah dibayar tunai. Firaun yang ke mati lang laut. Olehnya nekalan sabah tu. Salam orang sombong yang langsung ke tunai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namrud, orang paling sombong Namrud. Ate truk Nabi kejak pokoknya hana mesti terima we puan ana mek kena. Kedeh hijak hana. Sabahura karena kesombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hana sele untuk arahkan Namrud. Tiba-tiba Allah kirim 2 orang malaikat. Ate truk 2 orang malaikat ge nasihat Namrud ge nasihat ge pegah. Nyontum kata-kata yang cukup le orang lain kabeh teruk kena balung hana kudu mendengar. Yang ni kata yang aku tupak lama kata. Malaikat. Benda malaikat gua gak pegah Allah hasih Allah. Golom tanah sehat hai cepat alamat tu. Cijak segata tu. Nyojak segata menyo hanase pakat mu perang. Gejaklah malaikat, gejak kena ke pegah Firaun, ke Namrud nyolong yang gisauronya temannya nak amanah. Berhana amanah. Puan amanah hana nemit. Ibadah malaikat bagi pegahan ni ke kun long rana hanan turi dan draw ke pihana ke turi uronyo menyeperlemu perang tebi watel hero ke malaikat pusapat tentara kaje ke Namrud kaje ana apa hero ke pusapat lah ubena bala tentara malaikat 2 orang ini gepikir manusia biasa gua ba Allah gepegah kala ya Allah lon biwatel hero untuk kepesapat tentera kaje tel hero balik watai gebalik 2 anak muda para malaikat kan bangkalan tentera Namrud hijau artileri pasukan pemukul hana ada bodoh puad tarame gepegah le Namrud dua ke sagai 2 long sagai pun kajet dah mulai ke bah kajet dah mulai. Begitu mulai para malaikat melapor Allah nyo kajet mulai nyo baklong 2 nyo hasil kana pupu gekirim nyamuk
Jamok, bahasa dia jamok kirim jamok penuh. Sehingga tengah siang hari gelap. Teruk nyamuk ke saja. Jipajuh tentera yang menjung jidang, bak ulai jidang, bak mata hana, jipelih bom, holai pelih hana sapuna. Jamok. Waktu dikala le Namrud yang lagi nyarupa, Namrud coba untuk ini tamang lang istana. Allah berkirim jamuk haluh, itamang la hidum Namrud. Waktu itamang lang hidum Namrud, Namrud geplung hana terasa karena jamuk haluh, getamang lam putau kaca. Inan kegee. Jamoknya digege utak ke sehingga ipajuh utak ke pada retuh ton ni pertuh ton koma Namrud 400 tahun koma wate anak-anak buah Namrud nyantruk je ija'u Tuhan je Namrud Allah ke petebik jamok sehingga ditipu oleh doktor-doktor Namrud ditipu oleh tentara-tentara Namrud. Rupanya Tuhan katanya, Raja katanya, ipoh le jamok. Tengku sekalian, Allah mengatakan, orang zalim, orang sombong akan saya bayar tunai sebelum mati. Israel, kini dikepung Palestina. Iran hari ini kirim tentara membantu Hamas. Yaman bom Israel. Tapi kekuatan Israel tidak sebanding. Hebat. Dan dulu Israel itu pernah kejam. Dan ini mungkin paling kejam. Tapi ada kekejaman lainnya dari dulu. Pengungsi, musafat pengungsi dibom, mati. Dulu ada satu Perdana Menteri namanya Ariel Sharon. Itu kekejaman Ariel Sharon kan dibom lewat udara. Itamang Masjidil Aqsa. Ipu sapat urang inang urang agam mandom. Orang hamil yudang memekleh. Ikun bak tentera kena. Pada dua kena orang hamil. Si kurung dua pedang. Itanyang le Perdana Menteri Ariel Sharon. Nyan yai tengah, yai tengah. Nyan anak inang puagam. Ikun le tentera Belahui agam. Pujuk menang. Buhu rinong yang tidak drop pun. Icok sikit le Ariel Sharon, ibudah perut perak iko. Icok anak cabut. Kekejaman tentera Yahudi. Puya akan terjadi. 8 tahun Ariel Sharon sakarat. Putra yang hana Yahudinya. Medis, rumah sakit luar biasa. California, New York, Den Haag, Hatotoho iba Ariel Sharon. Tidak ada dokter yang mampu mendiagnosis. Tidak ada dosen yang mampu memeriksa. 8 tahun, sakarat. Kenapa? Kezaliman. Maka kita tanya apabila merempok jabatan, bedok. Jabatan yang kita bawa itu harus membantu agama Allah. Baik baru je ke dusun ditanya ke hanang pu. Baru je ke dusun kangen pesantren karu. Bila kerekom dia abu seo ngene pega ila kerekom bandar Aceh ni bi bantuan kula. Pu rekom itu. Rojehnya kalau je leng ke dusun, ke dusun. Nyolong dusun, nyahana basakar 7 kilo hana rekom. Pulam je ke kecil, pulam je ke camat. Maka tanya hai jabatan, pakai hai Gele Allah, baru ke dusun kalagenya. Berapa jam menang ke kecil? Baru kecil lagenya, pajan je ke camat. Baru camat kalagenya, pajan je ke bupati. Baru bupati kalagenya, pajan je lah bupati. Maka gunakanlah kekuatan dan kekuasaan itu untuk membantu agama Allah. Kita ke Turki. Di Turki itu ada yang terkenal namanya Mustafa Kemal Atatürk. Nyan Mustafa Kemal Atatürk, teguh sekalian, adalah seorang tokoh propaganda. Iwo Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden Turki, Perdana Menteri Turki. Pertama ipuga, nyolong dilantik menjadi Perdana Menteri di Turki. Ingat, yang pertama pelajaran agama tidak ada lagi. Dihapus semua pelajaran agama. Hanya dengar. Itu adalah kemunduran. Berbicara masalah agama, itu yang membuat kita kemunduran. Yang kedua, azan. Tidak saya dengar lagi dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan mulai hari ini dengan bahasa Turki. Bank syariah, saya tidak mau dengar. Semua konvensional. Tidak ada itu. Orang-orang tarikat semuanya dibunuh. Apa yang terjadi? Ariel Sharon, Mustafa Kemal Atatürk
Wate mate hai terima nglebumo. Menyokun Syekh Abdul Samad, goknyan ke pegah gejak Turki, terpaksa Mustafa Kamal Ataturk icor di atas bumo. Wate geku huru hai tamang, ubena cangkoi ngelah hai tamang. Sehingga terpaksa gepedua Mustafa Kamal Ataturk gecor di atas. Hai tamang tidak diterima oleh bumi. Allah membayar tunai orang-orang sombong. Kenapa? Kekuasaannya tidak membantu agama, justru menghina agama Allah. Maka kekuatan yang diberikan oleh Allah menjadi pengusaha, menjadi penguasa, harus membantu agama Allah dengan kekuatannya. Pengusaha dengan uangnya harus bisa membantu agama Allah. Orang-orang yang brilian, yang cerdas, kecerdasannya harus bisa membantu agama Allah. Orang zalim, orang sombong, Allah akan bayar tunai setelah kesombongannya. Jadi yang pertama adalah orang yang membayar tunai. Orang yang disegerakan azabnya adalah orang sombong. Satu. Manhum. Siapa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, wa'uqul walidain. Orang yang durhaka terhadap dua orang tua. La yadkhulul jannah akun. Pakan urang jino le carang, le hebat-hebat, tapi udip sengsara. Neu sagai hebat tak kejak ngau motor ngau Honda, udip penuh dengan sengsara. Ngon mak ngeyah nagot. La yadkhulul jannah akun, tidak bisa masuk surga kata Nabi, orang yang durhaka dengan dua orang tua. Wa la'anallahu man la'ana walidaih. Kata Nabi, akan gelaknat oleh Allah orang yang melaknat orang tua. Nampak saja. Di Birun itu ada satu orang mak yang kerja bak bank. Kerja bak bank, ke lemak nanti ada kawo, kablo Cinoi lah bawa ke. Bawa ke Cinoi je ku blo sa bawa drom ngana mana. Leheroi pecat ke. Leheroi pecat ke bak bank. Payah kerja kuh complong. Jino hana le ka babak kira ke. Mak tu. Yan mak tu. Ya Rasulullah. Kita tanya oleh sahabat. Tapi ya Rasulullah kan hana urang ya dot mak. Walaupun nadid, panedit kepada Rasulullah. Kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Kiban cara kepada sahabat, sirau urang, ya jid dot mak, ya laknat mak, kiban cara? Kadang-kadang ke Rasulullah, hana idot menan pucit. Ya subbu rajulu aba rajuli. Iseup le sirau urang, ayah urang lain. Ibadah ya orang lain iseup mak ji. Wa yasubbu rajulu aba rajuli iseup le sira urang ayah orang lain. Ibadah anak orang lain iseup mak ji. Nyan durhaka sabang ngai iseup mak roy cit kata Rasulullah. Wa yasubbu ummahu dan iseup mak. Memang iji gat ngomai perkara long menyomak ke tak gat kuje ayah orang lain pak pu itu nak. Akebo ke kun mama ke kon nikah anak gat. Nyan saban ngendro jikun ke mai ke Nabi hadis. Maka kadang-kadang dia dah fikir puju ilong hana golong sup mak long hana golong pegah sapu kaya long pakan ci udep sengsara mak gop HP bak jaro dekat tak tenak mak gop lehege urang lain ni kun nyapane cia nu baju ngai kai tenak mak tayo nyapane yah baju kai tenak yah tayo nyan ke pegah le Nabi sama dengan jih tenak mah yah roy sama dengan tenak mak roy itu orang durhaka la yadkhulul jannah tidak bisa masuk surga. Sengku sekalian urajih sidro waliullah yang diakui oleh Rasulullah nan ge Awis Karni. Awis Karni nyan bahkan dikucilkan dalam orang Yaman dia, dikucilkan dalam masyarakat. Igoknya urang sakit, genang cacar, hitam, baru segala macam. Hana wate igoknya gepegak kauri hante jak orang kampung, gepegah hana sapu nyan urang jehnya. Pedahai nyan gepegah le Nabi. Itu ada satu orang di Yaman namanya Awis Karni. Kalau dia ke Mekah, tolong wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Ali, minta doa kepadanya. Abu Bakar, Umar dan Ali adalah orang yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tapi apa kata Nabi?
di sana ada seorang yang waliullah namanya Awais Al-Qarni. Kalau dia ke sini minta doa kepadanya. Pakai bancara mampu kehebatan kau nyan. Hana hebat sapupi. Orang biasa macam bahkan di kampung dikucilkan kau nyan. Putra kehebatan kau nyan tadi. Gejak waji dari Yaman ke Warab, mak gegekong. Gepedu ada kong yo gekong mak ke. Ci bayangkan teku sekalian. Tajak wajinya lagi Banda Aceh, nyan menyo lagi Yaman nyan, sabar lagi tajak Banda Aceh Medan. Ci bayangkan tae motor gelak tu. Tae motor ke bawah tu, nyohan apa-apa motor. Tapi Awais Qarni dari Banda Aceh ke Medan bahkan mungkin bisa lebih jauh gekong mak ke. Pernah pegah le orang kampung urung pungo yan, pakan. Watai golam kena bamak ke waji ke belah lemo siapa. Lemo ke pegak ua di atas cot ini. Tip malam ni kau nyan, asal kamu grab ke puek lemo kena ke puek ke dia bak ua. Iku le orang kampung kapungo. Ke puat tegle dah pegak ua, ke hek tak kongkong lemo. Padahal hanai jepu kau nyan tengah kelatihan. Kena bamak ke waji. Menyoek gekong lemo nyo titon. Berarti 2 euro gekong mak ke nyan hana nyan. Sehingga kau nyai pegah pungo. Oh, watai Awais Qarni meninggal. Pu kejadian. Orang kampung le hanajak segala macam. Tapi di kuburannya getak jai orang kuah. Itan yang le orang kampung. Nya orang pandai hana taturi. Jai orang pandai hana turi. Gemerepah-repah kubu. Merepah-repah semayang. Siapa Awais Qarni itu? Dia adalah aulia Allah. Yang viral di langit. Tapi abai terhadap manusia lain. Dikucilkan di dunia. Itulah orang-orang aulia Allah. Kenapa kok bisa jadi aulia Allah? Gekong mak, berbakti kepada 2 orang tua. Maka akul walidain, orang yang derhaka terhadap 2 orang tua, bersiap-siaplah. Allah akan membayar tunai di dunia ini. Yang terakhir siapa? Ya Rasulullah, qati'atur rahmi. Orang yang memutuskan silaturahmi. BO belum pegang macam. Satu hari di zaman ulama salaf, sidro orang kaya gejak waji. Wate kena jak waji kulan konyan jada tak peng, nyojino je tak gebah bak beng. Gecarilah sidro orang yang cukup amanah. Getitiplah peng konyan saboh kom. Gejoklah bak sidro ulama, gejok peng. Konyan jak waji, le gejak waji gewo, bang gewo, betapa terkejutnya sidro orang kaya nyan. Bahwa ulama yang getitip peng bono kah meninggal. Getanyang ba aneng hanai cepat ke kebah, getanyang solang kena hanai cepat ke kebah. Mungkin kah gekuh lantano hanai cepat ke kebah. Lalu orang yang jak waji bono sidro sudagar kaya yang gejaklah bak sira wali yang gak anggap inan ulama raya gejak gak pegahai. Di pancara lo tungku rojeh dalam jak waji peng long kubah sabah kom, peng nyan long kubah kebah long kubah kubah. Long titip bagian long jak wajinya hanale ka meninggal ke bancara pegale ulamanya kali dari sultan ilmu kali hanai tu me meno ke pegah kita cijak gede bak Kaabah nyainan na maulidin nabi tempat kelahiran nabi nyan menyotajak laju kudih barat merempe pintu masjid Babus Salam bena salalung nyan di sampingnya ninan na menzam-zam. Jak laju pohle malam ba sidro ulama di Arab. Jak bak pintu bak bibi daripada menzam-zam hei nan urangnya. Hei. Menyoge seot tanyang patah peng. Gehoi, gehoi anai tu. Kebedah gewo menumpak ulama nyalam. Nyo tungku hana ke seot. Lege kalong hoi hana geseot kiban na cara menyo hana geseot nyan adalah imun dam-dam nyan merupakan sabuh cabang dari surga nyan imun dam-dam nyan jino menyoinan hana geseot ci bedah jak Yaman ini na sabuh mon nan mon nyan adalah barhut. Nyan barhut nyan di hadaral maut. Barhut menyone bak Google merempak dan menyone tanyang bak urang-urang yang pernah di Yaman merempak barhut. Nyan barhut nyan adalah
saboh mata ia dari neraka. Cuma dua boh mon di dunia, yang god saboh, yang buruk saboh. Yang god Zamzam, yang hana god, yang ke Barhut di Hadral Maut. Jadi kepegah cijak kenan, bak bibi menyan hoi nan lego. Gehoi. Baru dua gehoi kita ot. Kita nyang peng go nyan patah kepegah. Watai kepegah peng nyan jacok juga kepegah peng nyan kalung kuh yu peratah lu lantano inan. Watai gelam kecok peng nyan kita nyang hai. Puput ni ro ni hinolang mun barhutnya, padahal barhutnya kan satu je dari neraka. Pakan ro ni hino, padahal ro ulama ro je jamun. Sok kepiah go sabe lum kalon. Pakai nan ro ni. Kepegah alah hai, ilung na masalah bacu ke. Ilung na adik ilung, sampai ilung meninggal hana lung tumu megot-got. Adik long nyan rojeh. Tak pegahnya kon, tak pegah je kon, digasi ni lom. Lebuh anak perempuan ni. Anak perempuan ni. Sehingga wadah anak perempuan putuh silaturahmi dengan ada aku nyan. Anak buat apa? Sehingga golom sempat kula kemaah long kagecok oleh Allah Subhanahu taala. Sehingga long kagak payah dua inosiat. Maka hadis ini mengatakan bahawa qati'ur rahmi, orang yang memutus silaturahmi, apakah ngan ya, apakah ngan ma, apakah ngan ada, ngan adun, urang sampeng remo, urangnya adalah orang yang akan gebalah oleh Allah azab secara tunai. Maka orang-orang yang disegerakan azab adalah pertama orang sombong, yang kedua adalah orang yang durhaka terhadap dua orang tua, dan yang ketiga adalah orang yang memutuskan silaturahmi. Mudah-mudahan khatib sendiri dan kita hendaknya semuanya, jika ini pernah kita lakukan, mudah-mudahan ke depan kita coba agar kita jangan pernah melakukannya lagi. Kalau belum pernah kita lakukan, pertahankan dan jangan pernah melakukan itu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wansur ikhwanana al muslimin mujahidina fi Palestin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammiril yahuda wal israil. Allahumma ansur ikhwanana ala mujahidina fi Palestin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.